Jadi saran saya, silahkan dikaji ulang KDMP ini, di moratorium dulu, fokus pada 1, 2, 3, atau 5 lokasi sebagai piloting, kemudian dievaluasi, dikaji, lalu kemudian bisa diterapkan di tempat lain kalau sukses. Kalau tidak, jangan dipaksakan. Lebih baik memberdayakan yang sudah ada. BUMDes itu sudah ada, sudah baik, sudah ideal, harusnya diberdayakan, kemudian didukung dengan fasilitas regulasi yang baik, didukung dengan pendanaan yang baik, didukung dengan pendampingan manajemen yang baik, jauh lebih efektif dibandingkan membangun yang baru, yang jelas-jelas akan berpotensi menjadi bom waktu di kemudian hari. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, kemarin saya membahas tentang MBG. Sekarang kita bicara tentang Koperasi Desa Merah Putih, KDMP. Bagi saya, dengan semua pertimbangan, semua kenyataan realita yang terjadi, ada potensi, ada sinyalemen sangat kuat bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini akan menjadi bom waktu bagi bangsa Indonesia. Bom waktunya apa? Anggarannya terlalu besar, tata kelolanya sangat-sangat buruk. Kita tahu di berbagai media sosial, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih dilakukan dengan cara yang sangat-sangat tidak mempunyai kajian bisnis. Konon katanya ini adalah untuk menggerakkan ekonomi rakyat, tapi tidak ada kajian bisnisnya. Yang paling utama, pendirian Koperasi Desa Merah Putih itu sudah mengingkari pendirian asli dari koperasi. Koperasi itu harus dibentuk dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Ini yang terjadi, Koperasi Desa Merah Putih top down, dipaksakan dari atas. Kita tidak tahu siapa anggotanya. Ada banyak hal-hal yang perlu kita kaji. Ada minimal 3 poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama tentang markup anggaran. Pembangunan fisik gedung KDMP dianggarkan sekitar 1,6 miliar per unit. Namun dana yang diterima oleh pihak desa disinyalir atau diduga hanya berkisar 700 juta per unit, memicu kecurigaan adanya penyelewengan atau pemotongan massal. Yang berikutnya adalah pembangunan terburu-buru, adanya desakan pembangunan yang terkesan terburu-buru dengan pendekatan yang melibatkan aparat TNI untuk mendatangi kepala desa guna menyediakan lahan. Ini sudah kita lihat berkali-kali di media sosial. Bagaimana TNI karena ditugaskan oleh atasannya brutal, harus menyediakan lahan, memaksa desa untuk menyiapkan lahan. Konon lahannya 1000 meter persegi. Ada sekolah yang digusur, ada lapangan badminton yang digusur, ada lapangan sepak bola yang dikooptasi untuk pembangunan gedung Koperasi Desa Merah Putih. Ada Koperasi Desa Merah Putih dibangun di depan kuburan, ada lagi di tengah sawah, di atas gunung. Selalu proyeksinya hanya pokoknya dibangun. Apakah ini visible atau tidak dipikirkan. Yang terjadi pada saat diresmikan, dibuka, ada gerai-gerai, kemudian tutup, besoknya tutup lagi. Karena apa? Tidak ada yang membeli. Nah, ini poin pertama tentang anggaran. Yang kedua tentang konflik lokasi dan regulasi.
Satu, salah sasaran lahan. Terdapat keanehan dalam penentuan titik lokasi. Aturan menetapkan syarat lahan minimal 1000 meter persegi. Namun dalam praktiknya sering dipenuhi asal jadi di lokasi yang tidak strategis atau dibangun di atas aset sensitif seperti area masjid yang bersertifikat milik desa. Yang kedua, kriminalisasi kepala desa. Kebijakan ini dinilai memaksakan desain di atas kepastian hukum yang matang, sehingga banyak kepala desa yang merasa takut dan tertekan, memicu risiko-risiko kriminalisasi dalam pengelolaannya. Ini yang seperti yang saya ungkapkan tadi, karena tugas pendirian gedung ini dilakukan oleh TNI. Kita tahu TNI itu seperti apa. Dia tidak mempunyai kemampuan untuk mengukur risiko bisnisnya, bernegosiasi dengan baik. TNI mempunyai gaya komunikasi yang searah, perintah harus dilaksanakan. Tidak salah TNI, menurut saya salah yang menugaskan. Bayangkan, kepala desa dipaksakan untuk memberikan jaminan anggaran desa untuk pinjaman dari Koperasi Desa Merah Putih. Ini bagi saya aneh bin ajaib. Yang ketiga, ini masalah kelayakan dan risiko ekonomi. Pertama, operasional mandek, buka tutup. Kalangan legislatif seperti Komisi 6 DPR RI dari PDIP menyoroti bahwa banyak gerai KDMP di tingkat bawah tidak beroperasi dengan baik alias buka tutup dan terkesan tidak siap menghadapi persaingan pasar. Yang kedua, mematikan BUMDes. Kehadiran KDMP memicu konflik sosial dan kecemburuan karena berpotensi menyaingi atau mematikan fungsi badan usaha milik desa atau BUMDes yang sebelumnya sudah eksis di desa. Yang ketiga, beban anggaran negara. Program pembentukan 80.000 koperasi desa ini dikritik keras karena berpotensi menjadi beban baru bagi APBN. Ini sudah menjadi rasan-rasan kita sebagai rakyat. Konon dana 3 miliar per koperasi ini dipinjamkan dari Bank Himbara. Pertanyaannya, bagaimana uang ini bisa kembali? Kredit ini bisa kembali. Dari mana? Konon ada penjaminan dari dana desa. Ini kan sama saja tidak masuk akal. Otomatis kebutuhan desa akan terpinggirkan, terkalahkan. Sahabat Indonesia, seperti dalam analisa tadi, di desa selama ini sudah ada koperasi-koperasi desa, sudah ada INKUT, sudah ada KUD, sudah ada BUMDes. Pemerintah Presiden Prabowo menafikan semua itu, lalu kemudian memaksakan diri membangun Koperasi Desa Merah Putih. Bisnisnya apa tidak jelas. Dulu katanya untuk menyalurkan pupuk yang ada, tapi sekarang katanya dibangun dengan menjual kebutuhan pokok. Otomatis menyaingi minimarket yang sudah ada. Pertanyaannya, minimarket yang sudah ada, Indomaret, Alfamart atau apapun namanya, itu supply chain-nya sudah jalan, sudah terjadi dengan baik, sudah beroperasi dengan baik dan menyerap ratusan ribu tenaga kerja di Indonesia. Ini dipaksakan mau dibunuh, dimatikan karena demi KDMP tadi. Di sisi lain KDMP tidak ada kajian. Pengurus KDMP katanya akan dididik secara militer. Untuk apa? Relevansinya tidak ada. Dan bagi saya dengan silang sengkarut seperti ini, bukan tidak mungkin setahun lagi atau kapan masalah KDMP ini akan menjadi bom waktu seperti kasus MBG. Program tanpa kajian, tanpa piloting project, tanpa ada payung hukum yang jelas, hanya memaksakan
program yang populis, ultranasionalis, terlalu berlebihan populisnya. Saya tidak tahu apakah program KDMP itu real untuk memakmurkan rakyat, menyejahterakan rakyat, atau sekedar sebagai jaring untuk mengamankan presiden untuk periode kedua nanti. Kecurigaan ini jangan disalahpahami, jangan disalah sikapi, karena program MBG, KDMP, Sekolah Rakyat itu program-program yang sangat tidak visible. Tidak ada payung hukum yang jelas, tidak ada piloting project yang jelas, tidak ada kajian, tidak ada perencanaan, otomatis tata kelolanya buruk. Di berbagai tempat KDMP sudah tutup, dipaksakan seperti Indomaret, tapi orang-orangnya tidak mempunyai kemampuan manajemen retail yang baik. Akhirnya yang terjadi seperti sekarang. Dan menurut saya KDMP ini akan menjadi bom waktu. Jadi menurut saya, saran saya kepada Presiden, KDMP ini dilokalisasi dulu di berbagai tempat saja sebagai pilot project. Sambil dievaluasi, kemudian kalau sukses akan diterapkan di daerah lain. Jangan gebiawiyah 80.000 langsung seperti sekarang. Ini program ambisius tanpa ada kajian dan perencanaan yang memadai. Saya yakin ini hanya menggerus uang rakyat, akan menyulitkan bank-bank pemerintah, dan akan menyulitkan kepala desa. Yang terjadi seperti analisis tadi, akan terjadi kriminalisasi kepada aparat desa, terutama kepala desa. Mereka tersandera. Kalau ini terjadi, semakin rusak tata kelola negara ini. Jadi saran saya, silahkan dikaji ulang KDMP ini, di moratorium dulu, fokus pada 1, 2, 3, atau 5 lokasi sebagai piloting, kemudian dievaluasi, dikaji, lalu kemudian bisa diterapkan tempat lain kalau sukses. Kalau tidak, jangan dipaksakan. Lebih baik memberdayakan yang sudah ada. BUMDes itu sudah ada, sudah baik, sudah ideal, harusnya diberdayakan, kemudian didukung dengan fasilitas regulasi yang baik, didukung dengan pendanaan yang baik, didukung dengan pendampingan manajemen yang baik, jauh lebih efektif dibandingkan membangun yang baru, yang jelas-jelas akan berpotensi menjadi bom waktu di kemudian hari. Itu analisis saya terkait Koperasi Desa Merah Putih. Mudah-mudahan mendapatkan tanggapan yang serius dari pemerintah. Ini karena bentuk kecintaan saya kepada Republik yang saya cintai, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.